Masih di Kompas Petang, kita masih membahas terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo yang mengirim sinyal akan ada perombakan kabinet. Mas Adi, kalau dilihat dari pernyataan Pak Prabowo ini bisa dikatakan cukup tegas, cukup menusuk seperti itu ya. Kalau dari Mas Adi sendiri menilainya, apakah ada menteri-menteri yang memang sedang disoroti oleh Pak Prabowo? Ya, saya kira memang kalau kita membaca statement dari Prabowo Subianto, tentu tidak lahir dalam ruang hampa, tapi lahir dalam satu situasi di mana memang belakangan ini begitu banyak misalnya kinerja para pembantunya itu yang dinilai Hmm. menimbulkan kekisruhan dan polemik yang tidak berkesudahan. Jarang-jarang loh Prabowo Subianto itu memberikan statement yang bagi saya itu semacam ultimatum politik kepada para pembantunya, kalau mereka tidak bekerja untuk rakyat akan disingkirkan. Hmm. Saya menduga kekisruhan-kekisruhan belakangan ini ya apa yang sudah disebutkan tadi, misalnya soal bagaimana soal LPG yang 3 kilogram yang misalnya sosialisasinya tidak baik yang kemudian membuat eceran itu tidak bisa menjual. Kemudian sebelumnya juga adalah soal pagar laut dan sebelumnya juga misalnya ada statement dari Badan Gizi Nasional yang kemudian mungkin akan menyertakan seperti apa namanya serangga, kemudian ulat sebagai salah satu menu yang kemudian akan dijadikan dalam program makan bergizi gratis. Termasuk misalnya sejumlah apa namanya utusan-utusan khusus yang mendapatkan pengawalan yang kemudian juga menimbulkan kontroversi dan seterusnya. Artinya ini semacam warning yang cukup tegas sebenarnya bagi para pembantu dan sekitar presiden. Hmm. Kalau ke depan ada kegaduhan, kalau ke depan kebijakan-kebijakan itu tidak menyentuh persoalan yang dibutuhkan oleh rakyat, bukan tidak mungkin akan terjadi reshuffle dan pergantian. Hmm. Apalagi misalnya kita membaca statementnya Pak Sufmi Dasko yang notabene-nya adalah Ketua Harian Partai Gerindra, memang menyebutkan ada menteri yang tidak seirama dengan Prabowo dan itu terang benderang dan dikutip juga oleh Kompas.com per hari ini. Ini kan mengindikasikan betapa memang menteri-menteri mungkin manuvernya terlampau ekstrim sehingga merugikan presiden. Apalagi misalnya terkait dengan tabung gas 3 kilogram beberapa waktu yang lalu, kan Pak Sumi Dasko mengatakan itu bukan program presiden. Inilah yang sekira menjadi satu sinyalmen, bukan tidak mungkin pernyataan Prabowo itu adalah semacam intimidasi politik sebenarnya bagi menteri, jangan berbuat sesuatu yang justru merugikan presiden, merugikan pemerintah, dan Ya. tidak untuk perjuangan rakyat di masa-masa yang akan datang. Jadi jelas bagi Berarti saya kalau ini, menurut Anda akan ada reshuffle dalam waktu dekat? kalau dalam hitungan cepat ataupun hitungan lambat saya tidak terlampau tahu pasti, tapi Prabowo itu kan sebenarnya memberikan satu diksi yang tegas. 100 hari kerja itu sudah cukup memberikan peringatan, 100 hari itu sudah cukup berbaik-baik. Hmm. Artinya apa ke depan kalau memang ada apa namanya menteri-menteri itu yang tidak perform, menteri-menteri itu yang kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi apalagi merugikan rakyat, bukan tidak mungkin dalam hitungan hari ke depan juga akan terjadi perombakan ya. Apalagi satu persatu menterinya Prabowo juga sudah mulai bicara, mereka siap sebagai salah satu konsekuensi kalaupun toh harus dievaluasi. Tapi bagi saya secara prinsip ini adalah semacam guidance bagi para menteri, hal-hal yang dianggap negatif, hal-hal yang dianggap kontroversial dan tidak berpihak kepada rakyat di masa-masa lampau, terutama di 100 hari kinerja pemerintah, Ya. itu jangan diulangi. Hmm. Pak Nurdin, kalau disebut tadi oleh Mas Adi, ada menteri-menteri yang dinilai tidak seirama. Ada juga pernyataan Pak Prabowo yang disebut ini merupakan bagian dari intimidasi politik. Bagaimana Anda membaca dan melihat ini? Saya tidak tahu ya, yang mana dimaksud dengan tidak seirama. Itu. Saya yakin tidak ada menteri yang berseberangan dengan Bapak Presiden. Tapi Pak Dasko So loh yang begini, ngomong. pembantu itu kalau, pakai bahasa kalau. Nah, ini dan kalau tidak ada gimana? Nah, kan begitu. Enggak. Nah, sekarang, Maaf, sekarang maaf saya begini, potong. Pak menteri Dasko kan itu, membicarakan bahwa program soal gas 3 kilogram itu tidak sesuai dengan program Pak Prabowo gitu. Pak programnya Prabowo apa? Pak Prabowo itu adalah bagaimana pelayanan kepada rakyat. Hmm. Bagaimana kesejahteraan bisa tercipta, bagaimana tidak ada korupsi. Apa yang dilakukan oleh Menteri SDM adalah menata tata niaga LPG agar supaya subsidi itu betul-betul sampai kepada yang berkepentingan. Kepada siapa? Rakyat. Sekarang rakyat harusnya menerima
harga LPG 15.000, harga bisa 20.000, 30.000, dan ini tidak bisa dikontrol negara melalui Pertamina karena sistemnya itu hanya sampai kepada pangkalan. Tidak ada maksud daripada kebijakan itu untuk merugikan rakyat. Justru bagaimana rakyat bisa menerima subsidi itu intinya. Nah sekarang di mana perseberangannya dengan Pak Prabowo? Nggak ada. Justru dijabarkan agar supaya Pak Prabowo mengenai kesejahteraan rakyat, pelayanan kepada masyarakat, tidak ada korupsi, artinya subsidi sampai kepada rakyat, sampai kepada konsumen. Nah sekarang ada tata niaga di sini, di mana tidak terkontrol negara. Bagaimana negara bisa mengontrol supaya subsidi bisa nyampe? Maka itu kemudian agen ini kan, apa kita tidak tahu kalau ada permainan daripada di pangkalan, permainan daripada aja kepada subagen. Kita nggak tahu itu. Dan itu tidak mungkin tidak terjadi. Oleh karena itu maka ini ditata agar supaya mekanisme penyaluran gas itu LPG ini sampai betul-betul kepada rakyat, kemudian tidak kalah pentingnya subsidi diterima rakyat. Subsidi bukan diterima oleh orang yang tidak punya hak untuk menerima subsidi. Dan ini program Pak Prabowo, yaitu jangan ada korupsi, layani rakyat dengan baik, ikuti apa yang menjadi kebutuhannya, dan itu yang dilakukan. Oke, tapi gini Pak Nurdin, kalau Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa ini buktinya sekarang ada kelangkaan nggak hari ini? Ya, itu kan hanya Pak Nurdin gini. beberapa jam saja karena di mana kalau Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa ini sudah lewat dari 100 hari kerja, peringatan sudah berkali-kali. Apakah yang akan dilakukan oleh Partai Golkar jika memang reshuffle akan dilakukan? Pak Nurdin? Saya belum melihat itu. Dan menurut saya Pak Prabowo, beliau ada seorang Pancasila sejati. Tidak mungkin segegabah itu dalam hanya baru kurun waktu 4 bulan reshuffle. Kecuali ada kesalahan yang fatal, ya, yang menimbulkan gejolak kekisruhan di mana-mana, ya, tidak bisa melayani kepentingan rakyat, kemudian ada korupsi di mana-mana dan sebagainya, itu baru bisa. Menurut saya apa yang disampaikan Prabowo ini adalah motivasi, sugesti kepada para menteri untuk bekerja fokus sesuai dengan asta-cita. Inti asta-cita adalah kesejahteraan rakyat, dan itu yang dilakukan oleh menteri-menteri dari Partai Golongan Karya. Gimana Mas Adi, kalau Pak Nurdin menyebut bahwa tidak yakin terhadap reshuffle, menurut Anda? Ya saya kira siapapun presidennya di negara ini, reshuffle itu adalah sesuatu keniscayaan. Cuman yang menjadi tanda tanya apakah reshuffle itu dalam waktu dekat, dalam waktu sedang, atau akan berlangsung dalam waktu yang lama. Jadi bagi saya pernyataan Prabowo itu adalah semacam intimidasi pada para menteri-menterinya, wakil menteri, termasuk juga kepala badan. Kalau mereka itu kerjaannya adalah nyusahin rakyat, selalu menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, ya bukan tidak mungkin siapapun dia akan diganti. Dan saya kira dalam konteks itu rakyat akan mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Prabowo. Karena saya kira secara prinsip rakyat adalah yang utama, sementara yang lain-lain itu memang harus dikesampingkan. Itu yang saya kira jadi guidance sebenarnya. Kalau memang selama ini ada menteri dan para pembantu Prabowo, di mana kebijakan-kebijakannya itu misalnya tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, tidak dikonsultasikan, kemudian tidak sampaikan secara transparan, ya bukan tidak mungkin ultimatum itu bukan hanya sebatas ultimatum, tapi akan menjadi kenyataan. Dan ini saya kira berlaku kepada semua menteri dan kepada semua pembantu Prabowo di Kabinet Merah Putih. Kecuali. Nah, tapi kalau dari Mas Adi sendiri membacanya seperti apa bahasa komunikasi politiknya? Kenapa Pak Prabowo melemparkan intro ini? Tidak langsung melakukan reshuffle? Ya sebenarnya Prabowo itu satu hal, ini sudah melampaui 100 hari kinerja, maka tak ada cerita ke depan itu para pembantunya ini tidak mewujudkan semua mimpi-mimpi dan keinginan Prabowo yang dimana programnya itu menyentuh langsung rakyat. Program-program yang disebut dengan populis, kan kita tahu bahwa misalnya program makan bergizi gratis, kemudian soal pemeriksaan kesehatan bergratis, sebentar lagi juga akan dibangun 3 juta rumah. Hal-hal yang populis semacam ini tentu adalah sebagai upaya pembuktian bahwa Prabowo adalah pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Nah, pada saat yang bersamaan kalau menterinya tidak seirama, kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaduhan dalam membuat kebijakan, itu yang kemudian akan dievaluasi. Kan ini yang saya sebut sebagai ultimatum. Ultimatum itu semacam intimidasi bisa dilakukan
apa namanya, satu reshuffle, tapi juga bisa dipending reshuffle-nya kalau ada perbaikan-perbaikan dan penyesuaian yang diinginkan oleh Prabowo. Oke, Jangan-jangan menteri yang mungkin kena semprit ini di kemudian hari kinerjanya melesat, kinerjanya bagus, sehingga Prabowo juga akan membuat respect. Jadi inilah yang saya sebutkan bahwa ke depan setelah 100 hari kinerjanya, tak ada lagi cerita tuh menteri dan pembantunya kemudian melakukan kegiatan-kegiatan dan manuver politik yang justru membuat wajah pemerintahan itu baik. dipermalukan di depan. Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno dan juga Pak Nurdin Halid sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Terima Kalau kasih. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam.